Hai semuanya, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe channel ini karena setiap harinya aku akan upload shorts dan satu cerita horor setiap minggunya. Di video kali ini ada cerita nyata dari teman orang tuaku sendiri tentang seorang gadis yang ditakdirkan tidak boleh memanggil ibu kandungnya dengan sebutan ibu, mama, bunda, atau apapun yang berhubungan dengan panggilan ibu. Dia hanya boleh memanggil ibunya dengan sebutan tante. Begitu juga dengan ayahnya, tidak boleh dipanggil papa atau ayah. Hanya boleh dipanggil paman, padahal kedua orang tuanya itu adalah orang tua kandung. Ternyata hal itu ada kaitannya dengan sebuah pantangan. Cerita kali ini sangat sedih. Bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, langsung saja dengarkan sampai habis. Tahun 1995. Nisa berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke kantor. Aku berangkat dulu tante, paman, kata Nisa sambil menarik tasnya dari meja makan dan berjalan menuju keluar rumah. Ingat makan siangmu, jerit ibunya sambil mencuci piring. Hari ini jangan lembur lagi lah Nis. Paman mau ajak kalian makan di restoran baru itu, kata ayahnya. Dia berangkat kerja dengan dijemput oleh sebuah mobil kantor khusus menjemput para staf di kantornya. Nisa bekerja di sebuah showroom khusus sepeda motor. Di zaman itu, showroom itu merupakan salah satu showroom terkenal dan terbesar di kotanya. Di tahun itu, Nisa berusia 25 tahun. Sebelum Nisa ini lahir, orang tuanya sudah berkali-kali memiliki anak dan semua anaknya meninggal. Nisa adalah anak kesekian yang bisa bertahan sampai saat ini. Lebih tepatnya sampai dewasa sih. Sesampainya di kantor, Nisa segera menuju mejanya yang ada di sisi kiri ruangan itu. Tepat di depannya ada seorang wanita berkacamata bernama Dinar. Dinar ini sudah berkeluarga dan memiliki seorang putri. Saat itu dia sedang mengandung anak keduanya. Si bos udah datang belum? Tanya Nisa pada Dinar. Saat itu pukul 7.45. Beberapa karyawan sudah datang dan mulai bersarapan. Ada juga yang mulai bekerja tipis-tipis. Belum, biasalah, palingan juga agak siangan, emangnya kenapa? Tanya Dinar sambil mengerjakan bonbon yang berserakan di mejanya. Mau minta tanda tangan pembelian inventaris nih, nanti dia ngomel lagi belum dibeli-beli barangnya. Kata Nisa membuka-buka dokumen di mejanya. Ngomel bentar juga habis itu lupa lagi, jawab Dinar sambil tertawa. Nanti malam kamu free gak? Tanya Dinar lagi. Ada acara apa sih emangnya? Tanya Nisa kembali. Aku mau ngajak kamu kenalan sama adik laki-laki aku, ujar Dinar. Kok tumben? Nisa mengernyitkan dahinya. Ya daripada kamu jomblo terus, orang-orang di kantor udah pada nikah. Tuh si Umar aja bentar lagi nikah, kata Dinar lagi. Mana tahu kalian cocok, ketemu aja dulu. Gak maksa kalian untuk lanjut kok kalau gak cocok. Hari ini gak bisa nanti aja cari waktu lain. Malam ini mau makan bersama paman sama tante. Enak bener. Hampir tiap hari makan di luar. Lah aku mentok masak sendiri di rumah. Hadeh, ujar Dinar iri. Nisa hanya tersenyum. Nar, kalau dipikir-pikir, sampai usia aku 25 tahunan gini, aku belum pernah sekalipun manggil orang tua aku dengan sebutan mama papa. Aku pengen banget sih. Dinar berhenti sejenak dari pekerjaannya dan menatap Nisa. Dia tahu sejak dulu Nisa memang tidak diperbolehkan memanggil ibu dan ayahnya dengan sebutan ayah ibu atau mama papa. Harus dipanggil dengan tante atau paman. Dinar tahu sebenarnya seberapa besar kesedihan seorang anak melihat orang lain boleh memanggil orang tua mereka dengan sebutan mama papa. Tapi dia tidak boleh, padahal orang tua dia ada di hadapan dia. Kalau kamu memang pengen banget, coba aja panggil mama papa. Lagian kamu udah seusia ini, seharusnya tidak ada masalah sih, ujar Dinar. Iya ya, aku juga udah dewasa banget. Setidaknya pengen sekali aja manggil mereka mama papa sebelum orang tuaku gak ada, kata Nisa dengan tatapan menerawang ke depan. Malamnya, ayah, ibu, dan Nisa berangkat dengan sebuah mobil menuju ke restoran baru yang ada di tengah kota. Kedua orang tuanya memang sangat menyayangi Nisa. Dia adalah anak satu-satunya mereka, bahkan mulai dari kecil selalu diberikan apapun yang dia mau. Sesampainya di restoran, mereka pun memesan makanan kesukaan Nisa. Tentunya makan malam itu diwarnai dengan canda tawa. Tiba-tiba di tengah-tengah percakapan, Nisa memanggil ayah dan ibunya yang dari kecil dia panggil sebagai tante dan paman dengan sebutan mama papa. Ayah dan ibunya tentu saja kaget dan terdiam sebentar.
Kenapa kamu panggil kami gitu? Gak boleh Nonisa, kata ibunya dengan raut wajah ketakutan. Aku pengen manggil kamu Mama, kata Nisa dengan wajah memelas. Dari kecil aku selalu melihat teman-temanku bisa memanggil orang tua mereka dengan sebutan Mama Papa. Tapi aku tidak boleh. Tapi kan memang itu sudah pantangannya Nisa. Kami saja gak boleh manggil kamu anak, ucap ayahnya menimpali. Nisa sudah dewasa Mama, Papa. Nisa rasa sudah tidak apa-apa jika Nisa memanggil kalian dengan sebutan Mama Papa. Setidaknya sebelum salah satu dari kita tidak ada, aku ingin menjadi keluarga normal yang bisa memanggil satu sama lain dengan sebutan yang seharusnya. Ayah dan ibunya menunduk, menyeka air mata mereka yang keluar dari sudut mata mereka. Nisa memberikan tisu ke ibunya. Mama, Nisa yakin gak akan terjadi apa-apa. Sebelumnya, kakak-kakak Nisa meninggal di usia yang masih kecil-kecil. Sekarang Nisa sudah dewasa. Sebentar lagi juga mungkin akan menikah. Setidaknya, biarkan Nisa panggil kalian dengan sebutan Mama Papa. Ayah dan ibunya memeluk Nisa bersamaan. Mereka menangis tanpa suara, walau beberapa orang di restoran itu memandangi mereka dengan tatapan aneh. Entah karena mereka terharu untuk pertama kalinya dipanggil Mama Papa oleh anak mereka, karena dalam hati kecil mereka sendiri pun mereka sangat ingin Nisa memanggil mereka dengan sebutan Mama Papa seperti anak-anak pada umumnya. Atau sebenarnya ada ketakutan di hati kecil mereka mengingat banyak trauma yang mereka lalui belasan tahun lalu. Sejak saat itu, Nisa mulai memanggil kedua orang tuanya dengan sebutan Mama Papa dan memang tidak ada hal buruk yang terjadi. Keluarga mereka semakin bahagia karena mereka sudah utuh sebagai sebuah keluarga normal lainnya. Nisa juga mulai mengembangkan karirnya di bisnis MLM bersama dengan ayah dan ibunya. Ayahnya ini membuka toko yang menjual bahan bangunan. Tokonya sangat maju. Suatu hari ada perkumpulan MLM di luar kota yang akan dihadiri oleh mereka bertiga. Nisa sudah bercerita pada Dinar sebelumnya. Tapi jika si bos tahu Nisa mengikuti bisnis itu, kemungkinan Nisa akan dimarahi atau malah dipecat. Karena bosnya ini jenis orang yang ingin anggotanya fokus pada pekerjaan mereka di kantornya saja. Akhirnya Nisa membohongi bosnya dengan mengatakan bahwa saat itu dia sakit dan minta izin untuk istirahat di rumah. Bosnya pun mengizinkan. Berangkatlah Nisa dengan kedua orang tuanya keluar kota dengan mobil mereka. Pada subuh hari pukul 3, mereka menyewa supir agar mereka semua bisa tidur di perjalanan. Saat itu mobil yang dipakai adalah mobil Kijang kapsul. Ayah dan ibunya duduk di jok tengah, sementara Nisa duduk di baris paling belakang dekat dengan bagasi mobil. Tiba di sebuah tempat makan yang buka 24 jam. Mereka memarkirkan mobil di tepi jalan dan turun untuk membeli perbekalan makanan dan ke kamar kecil. Setelah semua itu selesai, naiklah mereka kembali ke mobil dengan posisi duduk yang sama. Nisa duduk di jok paling belakang. Jalanan masih lumayan gelap saat itu. Si supir mulai memundurkan mobil untuk kembali masuk ke jalur utama. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa dari belakang mobil mereka ada sebuah truk besar bermuatan besi sedang melaju dengan kencang. Mungkin saja si pengendara truk ini juga agak mengantuk karena di jam itu masih subuh. Dia tidak memperhatikan di depannya ada sebuah mobil Kijang yang sedang bergerak manuver. Lalu insiden naas itu tak terelakkan lagi. Truk besar itu menabrak mobil Kijang yang ditumpangi keluarga Nisa itu dari belakang. Nisa yang duduk di jok paling belakang terhempas sampai menembus kaca depan dan terpental keluar dengan pecahan kaca yang berhamburan di mana-mana. Si supir truk yang melihat kecelakaan yang baru saja disebabkannya itu langsung melarikan diri dengan kap depan truknya yang penyok sebelah. Mobil Kijang yang ditabraknya tadi sudah parah keadaannya. Bagian belakang ringsek dan bagian depan kap juga penyok karena menabrak pembatas jalan. Semua orang di dalam mobil itu sudah tidak sadarkan diri dengan keadaan luka-luka dan penuh dengan darah. Si pemilik rumah makan yang menelepon polisi dan ambulans. Tak lama kemudian, polisi dan ambulans datang untuk mengamankan TKP dan membawa para korban ke rumah sakit terdekat. Semua orang masih dalam keadaan hidup. Ayah dan ibunya mengalami luka-luka kecil, tapi masih selamat. Si supir juga masih selamat dengan cedera patah di kaki kirinya, serta luka lecet di beberapa bagian tubuh. Yang paling parah adalah Nisa. Kepalanya bocor, dan dia kehabisan banyak darah.
Dia mengalami banyak patah tulang di sekujur tubuhnya, bahkan rusuknya juga patah. Beberapa jam setelah dirawat, semua korban sudah sadar, kecuali Nisa. Nisa menghembuskan nafas terakhirnya pagi itu di rumah sakit. Saat kantor Dinar mendapatkan kabar tentang Nisa, semua orang syok dan tidak percaya. Yang paling syok adalah Dinar. Sebagian dirinya merasa bersalah dan terus menyalahkan dirinya. Mungkin saja kecelakaan itu adalah karena saran dari Dinar menyuruh Nisa memanggil orang tuanya dengan sebutan papa dan mama. Flashback di tahun 1970. Ayah dan ibu Nisa menyambut gembira kelahiran Nisa, anak kelima mereka. Anak yang mereka tunggu-tunggu karena anak-anak yang sebelumnya tidak ada yang bertahan hidup lama. Anak ini tidak boleh memanggil kalian mama papa, kata seorang nenek. Dia ini adalah seseorang yang dianggap mampu menolong orang yang bermasalah dengan hal-hal mistis. Kenapa, Nek? Tanya ibunya Nisa. Kamu memang tidak ditakdirkan menjadi ibu. Walau kamu bisa melahirkan, tapi kamu tidak ditakdirkan dipanggil ibu oleh anakmu. Kamu itu makan anak, yang artinya semua anak yang memanggil kamu ibu akan mati, terang nenek itu. Tapi bagaimana mungkin anak kami tidak memanggil kami mama papa? Jadi dia harus manggil kami apa? Tanya ayah Nisa. Anak itu harus memanggil kalian tante dan paman. Kalau kalian mau mengikuti saran saya, anak ini akan panjang umur. Tapi kalau sekali saja pantangan itu kalian langgar, bersiaplah akan kehilangan anak ini. Ucap nenek itu tegas. Ibunya Nisa menangis mendengar itu. Tapi dia sangat menginginkan anak itu setelah kehilangan 5 anaknya dengan sebab yang bermacam-macam. Seperti sakit kemudian meninggal atau jatuh dari tangga dan meninggal. Dia tak sanggup lagi jika harus kehilangan anak itu hanya karena hal kecil seperti larangan memanggil mama. Mereka pun setuju. Si nenek itu kemudian membuatkan syarat untuk mereka dan mulai saat itu Nisa diharuskan memanggil kedua orang tuanya dengan sebutan tante dan paman saat dia mulai bisa berbicara. Selagi dia memanggil orang tuanya tante dan paman, Nisa pun tumbuh sampai umur 25 tahun. Dia terus memanggil orang tuanya tante dan paman. Baru 1 bulan saat Nisa mulai memanggil orang tuanya dengan sebutan mama dan papa, kecelakaan maut itu pun merenggut nyawa Nisa. Ayah dan ibu Nisa hampir gila saat mengantar kepergian anaknya. Sang ayah membawa setumpuk uang di pemakaman anaknya dan menghambur-hamburkannya ke udara sambil menjerit-jerit dan menangis. Menandakan bahwa uangnya yang banyak itu pun tidak bisa mengembalikan nyawa anaknya, serta uangnya yang banyak itu pun tidak ada artinya tanpa anaknya. Sang ibu meninggal beberapa tahun kemudian menyusul Nisa. Ibunya sakit-sakitan karena terus merindukan Nisa. Selepas kepergian sang istri, ayahnya mulai mengalami sedikit gangguan jiwa. Semua orang yang dia cintai pergi meninggalkan dia. Dulu dia bertahan pun demi istrinya, tapi sekarang sang istri juga sudah pergi. Hidup sang ayah mulai kacau. Dia membuka bisnis prostitusi dan sering mabuk-mabukan. Baru beberapa tahun lalu sebelum 2024 ini, sang ayah meninggal dunia. Sampai di sini dulu cerita yang tidak ada hantunya, tapi sangat menguras emosi. Tidak ada yang perlu disalahkan, karena semua usia manusia sudah takdir Tuhan. Mungkin saja orang tua Nisa sulit menerima kenyataan yang pastinya sangat pahit. Kita doakan semua keluarga ini ditempatkan di tempat terbaik oleh Tuhan. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa subscribe ke channel ini, karena aku akan upload short setiap harinya dan 1 cerita horor setiap minggunya. Semoga cerita tadi bisa menemani aktivitas kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.